Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha dari kelompok 4 yang terdiri dari Nani Kriyati dan Prihatin Susilo Tuturi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Bank Masyarakat Indonesia Syariah yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama, diversifikasi produk jasa dan implementasi PMIS. Yang kedua, peranan karyawan, pelanggan, dan perantara. Dan yang terakhir adalah masalah-masalah yang sering timbul dan cara penyelesaiannya. Yang pertama adalah diversifikasi produk jasa dan implementasi PMIS. Semakin berkembangnya bank syariah dan didorong dengan kepuasan masyarakat dengan sistem sesuai kaidah Islam, serta keinginan akan haji dan umrah, maka bank kami mengembangkan produk baru yang berupa tabungan haji dan umrah. Sesuai dengan ketentuan Kementerian Keagamaan, maka untuk biaya haji reguler berkisar sekitar antara 3.700 sampai 3.900 US dollar, dan untuk biaya haji plus berkisar antara 8.000 sampai 8.500 US dollar. Untuk biaya umroh dalam paket hemat berkisar 2.200 US dollar. Sehingga untuk produk kami, tabungan haji dan umroh memiliki beberapa macam paket. Untuk tabungan haji ada 2 jenis, yaitu haji reguler dan haji plus. Di mana untuk haji reguler dibagi lagi menjadi 2 paket, yaitu paket pertama dengan setoran awal 1.000 US dollar dengan cicilan 121 US dollar per bulan selama 1 tahun. Dan untuk paket yang kedua, yaitu setoran awalnya 500 US dollar dengan cicilan 95 US dollar per bulan selama 3 tahun, atau setoran awalnya sebesar 1.400 US dollar per bulan selama 3 tahun. Untuk Haji Plus, bank kami hanya menyediakan untuk yang cash saja dan dapat langsung diproses. Dengan cara pendaftaran, yaitu mengisi formulir pendaftaran di customer service, kemudian mengambil nomor antrian berkode A untuk langsung bertransaksi dengan teller kami. Untuk tabungan umroh, kami membagi menjadi 2 paket, yaitu paket yang pertama, paket hemat, yang terdiri dari 3 paket. Yang pertama, paket 1, setoran awal 350 US dollar dengan cicilan 57 US dollar per bulan selama 3 tahun. Untuk paket yang kedua, yaitu setoran awalnya 350 US dollar dengan cicilan 38 US dollar per bulan selama 3 tahun. Untuk paket yang ketiga, yaitu setoran awalnya 300 US dollar dengan cicilan sesuai kemampuan nasabah tanpa jangka waktu tertentu. Untuk paket yang kedua adalah paket eksklusif. Di sini juga dibagi menjadi 3 paket. Paket yang pertama, setoran awal sebesar 400 US dollar dengan cicilan 75 US dollar per bulan selama 2 tahun. Untuk paket yang kedua, yaitu setoran awalnya sebesar 400 US dollar dengan cicilan 50 US dollar per bulan selama 3 tahun. Dan yang terakhir, paket ketiga, yaitu setoran awalnya 400 US dollar dengan cicilan sesuai kemampuan nasabah tanpa jangka waktu tertentu. Perihal yang kedua adalah tentang peranan karyawan, pelanggan, dan perantara. Untuk peranan karyawan, kami membagi menjadi 3 organ, yaitu organ utama, organ pendukung, dan organ umum. Untuk yang pertama yaitu organ utama, di sini terdiri dari 4 organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, kemudian Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawasan. Untuk Rapat Umum Pemegang Saham, di sini merupakan forum dari instansi tertinggi organ bank di mana terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Untuk Dewan Komisaris, yaitu suatu dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur Bank BMIS, yang berkewajiban sebagai berikut: membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinan rapat, melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan saham dan atau keluarga atas saham perusahaan, dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan.
Untuk direksi di sini memiliki beberapa kewajiban, antara lain bertanggung jawab atas kelancaran operasional Bank BMIS, bertanggung jawab terhadap pemasaran produk BMIS, berwenang menandatangani cek dan biliet giro, biliet deposito, perjanjian kredit dengan pihak ketiga berdasarkan ketetapan Dewan Komisaris, berwenang melakukan survei calon debitur dan memutuskan kredit sesuai wewenang komite kredit yang ditetapkan Dewan Komisaris, dan berwenang menandatangani dokumen pembukaan dan laporan keuangan bank ke Bank Indonesia dan instansi lainnya yang terkait. Untuk organ yang kedua adalah organ pendukung, yang terdiri dari komite-komite, sekretaris Dewan Komisaris, sekretaris perusahaan, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, satuan kerja manajemen risiko, satuan kerja audit intern, dan audit ekstern. Untuk yang organ terakhir yaitu terdiri dari customer service, teller, dan security. Customer service di sini akan melakukan kontak langsung dengan nasabah, sehingga dibutuhkan pelatihan, persiapan, dan motivasi yang tinggi untuk melayani konsumen sehari-hari dan dituntut memiliki kemampuan untuk bersikap responsif, kemampuan berkomunikasi, dan memiliki attitude yang baik dalam melayani nasabah. Customer service harus bisa memahami semua produk yang ada dalam perusahaan dan mempunyai keahlian dalam memilih paket atau produk untuk nasabah yang kurang mengerti. Dan untuk teller di sini, dia harus menguasai komputer, akuntansi, bersikap ramah, dan tangkas serta cepat dalam melayani pelanggan, dengan tujuan agar tidak salah dalam memasukkan data, menghitung uang, dan tidak menyebabkan nasabah menunggu lama. Sedangkan untuk security di sini berperan sebagai pengaman dan menjaga ketertiban lingkungan bank apabila terjadi kerusuhan, dan menjaga keamanan bank serta nasabah akan melakukan transaksi baik di ATM maupun di dalam teller. Untuk peranan pelanggan di sini yaitu memiliki hak dan kewajiban nasabah. Hak pada nasabah yaitu mendapatkan pelayanan jasa yang diberikan oleh bank seperti fasilitas ATM dan sebagainya, mendapatkan laporan atas transaksi yang telah dilakukan, menuntut bank apabila terjadi pembocoran rahasia nasabah, mendapatkan agunan kembali setelah agunan lunas, dan mendapatkan sisa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tak berbayar. Dan kewajiban dari nasabah yaitu mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh bank sesuai dengan layanan jasa yang digunakan oleh nasabah, melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, membayar provisi yang telah ditentukan oleh bank, menyetor dana awal yang telah ditentukan oleh bank, dan menyerahkan buku cek atau giro biliet tabungan. Untuk peranan perantara di sini yaitu selain melakukan kegiatan dalam suatu lokasi, kami juga menyediakan ATM di beberapa market seperti Indomart, Alfamart, 7-Eleven, Carrefour, Hypermart, Giant Hypermart, dan kami juga mengadakan bus keliling yang bernama Bus Syariah yang berguna sebagai tempat transaksi keuangan dengan petugas dari karyawan BMIS. Perihal yang terakhir adalah tentang masalah-masalah yang muncul dan penyelesaiannya, di mana untuk Bank BMIS ada beberapa hambatan-hambatan yang sering muncul. Yang pertama yaitu bagaimana pengelolaan dan instrumen dalam likuiditas perbankan syariah. Yang kedua, banyaknya masyarakat yang masih menuntut bunga yang tinggi. Yang ketiga, seringnya bank syariah terjebak di antara aturan syariah dan hukum positif. Dan yang terakhir, masih adanya kebingungan pada karakter dasar yang melandasi sistem perbankan syariah, yaitu sistem bagi hasil. Untuk penyelesaiannya, yaitu yang pertama, instrumen likuiditas yang biasa kami gunakan dalam bank syariah berupa yang pertama yaitu primary reserve yang terdiri dari alat liquid
yang berupa kas, giro pada bank sentral atau bank koresponden, dan inkaso. Untuk yang kedua yaitu secondary reserve yang terdiri dari keuangan syariah. Untuk menjawab hambatan yang kedua yaitu dalam sistem bank syariah kami tidak memberikan sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil. Di mana untuk sistem ini, dana yang berasal dari nasabah kami olah dalam suatu bisnis yang nantinya keuntungan dari bisnis tersebut akan dibagi sesuai dengan ketentuan antara pihak bank, nasabah, dan pembisnis. Untuk menjawab hambatan yang ketiga, yaitu perlunya menyusun undang-undang bank syariah tersendiri. Karena bank syariah dapat menunjukkan ciri khas dari produk kami yang berbeda dengan produk bank konvensional. Untuk menjawab hambatan yang terakhir yaitu memerlukan strategi yang terdiri antara lain strategi yang pertama harus ditempuh dengan cara komunikasi eksternal baik dalam rangka edukasi, prinsip syariah maupun produk-produk yang ditawarkan. Untuk strategi yang kedua, menciptakan efisiensi melalui inovasi produk dan inovasi proses. Dan yang terakhir, yaitu mengembangkan budaya syariah sebagai salah satu usaha menuju good corporate governance. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.